mulia hari ini tuh berduit. Kenapa saya katakan orang paling mulia berduit? Karena dengan duit dia dapat jabatan, dengan duit dia bisa benar, yang salah bisa dibetulkan dengan duit, yang dusta bisa dianggap jujur dengan duit, yang pengkhianat bisa dibilang amanah dengan duit. Nanti Bapak Ibu tengoklah keadaan kita hari ini. Yang hari ini yang salah bisa dibenarkan itu karena duit. Coba tengok di pengadilan. Yang salah itu bisa jadi benar apa tidak? Kalau punya duit. Kalau tak ada duit, betul kali dia tak punya duit, dia tetap salah. Ini bahaya. Bahkan Nabi bilang dalam riwayatnya itu begini, al-qudatu salasa, kata Nabi. Hakim itu 3. Qadiyani finnar wa qadin fil jannah. 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Jadi 3 macam bentuk hakim itu, 2-nya masuk neraka, 1 masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini mudah-mudahan Allah selalu limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, keberkahan kepada kita, kepada keluarga. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah istiqamahkan dalam ketaatan, anak-anak yang saleh dan salehah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini sepertinya kali pertama saya ke sini. Ya Bang Bembeng ya. Yang namanya Bang Bembeng itu yang mana? Soalnya di dalam fotonya agak lain sedikit. Nampak kayak syekh dari mana gitu, insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, subuh ini bukan wawancara. Apa namanya ini? Kalau konferensi pers. Ini ada kedatangan tamu dari Bikir Subuh. Nampak ganteng-ganteng abang-abang awak nih Pak. Bikir Subuh. Insyaallah pengawal dunia akhirat. Amin. Masyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan kita semua Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Amin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Tadi Imam membaca surat tentang cerita Nabi Sulaiman. Jadi sebenarnya tadi mau ketawa tapi tidak batal sholat kalau ketawa kan Pak ya. Jadi tadi ketika berbicara tentang semut dan Nabi Sulaiman, saya pengen ketawa dalam hati, tapi gimana? Tidak boleh pula ketawa. Karena Nabi Sulaiman tersenyum ketika melihat kelakuan daripada semut. Dikira semut, Nabi Sulaiman tak paham. Nah ini kejadian hari ini begitu Pak. Orang berbicara tapi dia disangkanya orang lain tidak sadar gitu. Tapi yang dibicarakan orang itu gitu. Jadi orang itu tersenyum saja. Kenapa tersenyum? Karena yang dibicarakan diri dia. Itu uniknya. Nabi Sulaiman ketika dibicarakan dia tersenyum karena dia tahu apa yang dibaca yang disampaikan oleh semut. Tapi masalahnya Nabi Sulaiman ketika berbicara dengan semut bisa berbicara dengan yang lain, tapi Nabi Sulaiman tak pernah pamer itu. Kenapa saya katakan Nabi Sulaiman tak pernah pamer? Karena sekarang tuh bermunculan manusia-manusia yang unik. Bisa berbicara dengan semua bentuk. Yang kita takutkan ada yang lain daripada itu yang kita takutkan hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang diajukan oleh Bang Bembeng itu kalau saya tak salah kitab Al-Kabair.
dosa-dosa besar. Pengarangnya Syamsuddin Az-Zahabi, atau bahasa singkatnya dipanggil dengan Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini ulama besar yang mengarang kitab Al-Kabair, termasuk ketika itu satu-satunya yang mengarang kitab Al-Kabair. Tapi kalau sekarang sudah banyak. Ada Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada Syekh Ramadan Al-Buti dalam beberapa halaqatnya membahas tentang Al-Kabair. Kabair ini Bapak Ibu tertulis di dalam Al-Quran. In tajtanibu kabaira ma tunhauna ankum nukaffir ankum sayyiatikum, kata Allah. Kalau kalian bisa menjauhi dirimu, menjauhkan dirimu dari perbuatan dosa-dosa besar, kata Allah, nukaffir ankum sayyiatikum. Kami hapus dosa-dosanya. Kalau dihapus dosa-dosanya, berarti Allah ampunkan. Kalau Allah sudah mengampuni, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa nudkhiluhu mudkhalan karima, kata dia. Kami masukkan dia ke dalam surga yang mulia. Karena Bapak Ibu, orang-orang mulia itu Allah sebut wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, kata dia. Kata Allah di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat begini, wa ibadur rahman, wahai hamba-hambaku yang rahman, yang mendapatkan kasih sayang, yang dianggap mulia. Jadi Bapak Ibu, kalimat ibad di dalam Al-Quran kalau ditafsir dalam kajian ilmu tafsir itu, ibad itu jarang Allah pakai pada kalimat-kalimat tertentu. Kalimat ibad itu tidak Allah gunakan kepada para nabi-nabi, kecuali pada umatnya Nabi Muhammad. Artinya Bapak Ibu, kemuliaan umat Nabi Muhammad itu disebut dengan ibad. Ibad itu ada orang punya dosa banyak kali dosanya, membunuh, mencaci, memaki, meminum, berzinah dan lain sebagainya, itu dosa tuh. Banyak dosanya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran 2 kali kalimat itu tentang ibad. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah. Yang kedua, la taqnatu min rahmatillah. Kalimatnya, ada orang kalau dosanya biasa saja, dosanya cuma satu, itu Allah turunkan sifatnya itu adalah ghafir, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi, gitu. Itu kalau dosanya cuma satu. Tapi kalau dosanya ada 2 atau lebih dari 2 atau 3, itu dalam bahasa Arab disebut dengan dzunubun, tidak dzanbun lagi, tapi dzunubun. Dzunubun itu artinya dosanya banyak. Tapi dosa banyak ini tidak berkaitan dengan kezaliman untuk diri dia pribadi saja. Maka Allah turunkan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah, Allah menggandeng orang yang banyak dosa untuk diri dia sendiri tadi. Itu sifatnya Allah turunkan. Sifat Allah yang turun untuk dia ghaffar. Tadi ghafir, sekarang ghaffar. Kalau ghafir untuk satu dosa, kalau ghaffar untuk dosa yang banyak. Tapi ada yang nomor 3. 1, 2, 3. Ini sebenarnya yang keempat. Tingkatan dosa itu ada 4. Ada 5. 1 khata. Khata itu dia salah tapi tidak berdosa. Bapak Ibu misalkan sholat subuhnya jam 8, karena memang baru bangun. Alarm di telinga, disiram sudah, diinjak sudah, tak juga bangun. Itu tolong dicek betul itu. Bisa jadi dia pingsan. Sudah alarm sudah di telinga, dibangunkan juga tidak bangun. Mungkin tidurnya terlalu lelap dan lain sebagainya. Terbangunlah kemudian. Jam 8, langsung dia sholat. Salahkah? Salahkah atau tidak Bapak Ibu? Ada orang sudah alarmnya sudah hidup. Sudah hidup nih alarmnya. Tidak bangun juga. Disiram pakai air, tidak bangun juga. Bapak Ibu, ini banyak Bapak Ibu temukan di pesantren. Di pesantren itu mau disiram pakai air kayak, mau dipecut pakai bambu kayak, tak bangun Pak. Hidup-hidup tuh manusia. Saya yakin tuh Pak. Kenapa? Karena saya pelakunya. Saya tukang pecut. Saya tukang siram. Tidak bangun ya. Itu salut saya. Ini anak mati apa tidak? Itu yang kita takutkan. Jam 8 dia bangun. Saya bilang aneh nih. Kemudian dia sholat subuh. Salahkah orang yang sholat subuh di jam 8? Salah.
Berdosakah orang sholat subuh di jam 8 tadi? Jangan cepat-cepat ambil fatwa kita. Dah cukup hari ini manusia ahli fatwa sudah banyak bermunculan. Orang yang terbangun rufi al-qalam itu 3. Orang yang bebas dari dosa itu 3. Bebas dari dosa ini dia salah tapi tak berdosa. 1 orang yang tertidur tadi sampai hatta yastaiqin, sampai dia bangun. Itu kalau betul-betul dia tertidur. Kalau dia sudah terbangun sebelumnya kemudian tidur lagi, itu tak berlaku. Kata Imam Asy-Syafi'i, itu tak berlaku lagi gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu salah tapi tak berdosa. Dia cukup minta ampun saja pada Allah, Allah langsung ampunkan. Sadar dia akan kesalahan, maka Allah ampunkan. Yang kedua tadi, dosanya 1, tapi kemudian Allah turunkan sifatnya ghafir. Dosa yang kedua, dia banyak dosanya, tapi Allah turunkan sifatnya Ghaffar. Banyak sekali pemaafnya Allah itu. Allah maafkan, Allah maafkan, Allah maafkan. Misal ada orang tobat maksiat. Tobat maksiat. Salah kan? Salah apa betul? Dia tobat kemudian dia maksiat. Dia maksiat, dia tobat. Salah apa tidak? Salah apa tidak? Dia maksiat, dia tobat. Salah apa tidak? Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Kunci kalimat akhir itu kata Nabi taubat, taubat. At-taib, at-taib. Dalam surat yang lain Allah kata begini. Illa man taba wa amana wa amila salihah fa innahu yatubu ila Allahi mataba, kata. Orang-orang kayak gini kata Allah, kalau dia kembali kepadaku kami terima tuh taubatnya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah putus asa dengan masalah, dengan dosa. Karena Allah pasti terima tuh taubat, pasti. Apapun itu. Hari ini kan banyak orang-orang yang tak kenal Allah terima taubat, mati dan doanya. Banyak orang yang hari ini menghakimi manusia dengan neraka, dengan siksa, dengan azab yang sangat pedih. Dia tak sadar kalau diri dia sudah diazab juga. Artinya apa? Ketika ada orang man ahlakan nasu fahuwa ahlaku wa man kaffara fahuwa kafir. Barang siapa yang mengkafirkan orang, dia yang sudah kafir. Barang siapa yang menghancurkan orang lain, dia yang akan dihancurkan oleh Allah. Man ahlakan nasu fahuwa ahlaku. Man kaffara fahuwa kafir. Ini penting untuk kita Bapak Ibu. Ini konsep yang dibangun oleh Islam itu adalah man ahlakan nasu fahuwa ahlaku. Kita diharamkan oleh Allah untuk menghancurkan manusia. Apapun bentuknya. Idza udnas tak boleh. Menyakiti manusia itu tak boleh. Apapun bentuknya. Dan itu diharamkan dalam agama. Kembali kepada masalah dosa tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada orang berbuat dosa tapi sekaligus menzalimi. Aku tidak akan sholat di Masjid Babu Salam. Besok kalian tidak usah ikut sholat-sholat di sana lagi. Itu dosa apa tidak? Ngajak orang tidak sholat. Dosa. Tapi dia tambah. Dicaci maki imamnya. Imamnya aja kayak gitu. Tengok pengurus masjid itu hancur-hancuran. Ini dia mencaci maki orang. Artinya dia sudah buat dosa untuk dia pribadi, tapi dia ajak orang lain. Tambah dosa lagi. Kemudian dia zalimi orang lain. Apa zalimnya? Dia caci maki orang. Dia jelek-jelekkan orang. Dia olok-olokkan orang dan lain sebagainya. Zalim. Namanya dzunubun ma'az zulmi. Sudah berdosa banyak, tambah dengan kezaliman. Sama sifatnya yang Allah turunkan, masih Ghaffar. Masih Ghaffar. Ghaffar itu artinya masih Allah turunkan pengampun. Pengampunannya banyak kata Allah, karena dosanya banyak. Tapi ada yang kelima. Yang kelima ini yang disebut dengan israf. Orang yang sudah punya banyak dosa yang berlebihan. Kalau dalam bahasa lainnya dia sudah pelaku dosa besar. Dosa kecil dia buat, dosa besar dia buat, zalim dia buat, semua dia buat. Orang yang melakukan dosa besar itu zalim. Zalimun li nafsi, zalimun lillahi wa li rasulihi, zalimun li kitabihi, wa zalimun li ghairihi. Jadi banyak zalimnya. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah, atau kalimat yang lain la taqnatu min rahmatillah. Yang Allah turunkan sifat bagi para pendosa tadi Bapak Ibu, itu yang Allah turunkan sifatnya rahmat. Nah, jadi bayangkan bedanya, dosanya satu turunnya ghafir, pengampunan saja. Tapi kalau dosanya banyak, sifat Allah menggandeng dia dengan kalimat ibad sekaligus dengan kalimat rahmat. Makanya kenapa ada pelacur, mohon maaf, agak apa sedikit, perempuan, apa nama pelacur di bahasa lainnya ya, PSK, sama aja sebenarnya kan.
Ya itulah pokoknya, wanita malam, wanita siang terserahlah. Pokoknya itulah PSK lah, bahasa agak sedikit sederhana, tidak langsung gitu kan. Dia kasih makan anjing. Dan itu masyhur, cerita ini di dalam hadis Nabi itu masyhur. Artinya Bapak Ibu, ketika dia memberikan makan tersebut, Allah turunkan sifat rahmat bagi wanita tersebut, dia bisa masuk ke dalam surga. Artinya apa? Masuk ke dalam surga itu bukan hanya sekedar pahala saja. Yang paling penting adalah rahmat. Pahala penting, tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu, rahmat. Orang dengan rahmat Allah itu bisa cepat masuk surga. Oh, dia punya pahala, Ustaz. Bisa enggak dia masuk surga? Ya bisa. Memang itu penting, untuk masuk surga itu ya butuh pahala. Tapi pertanyaannya, apalah ketika surga dan neraka tidak ada, kira-kira Bapak Ibu mau sholat? Mau ibadah kalau surga dan neraka tak ada? Makanya konteksnya rahmat. Rahmat itu kaitannya dengan ridhonya Allah nanti. Jadi orang dapat rahmat itu karena dapat ridhonya. Orang dapat ridhonya Allah itu karena keikhlasan dia. Maka tingkatannya dalam ilmu tasawuf itu tinggi, Bapak Ibu. Tingkatan itu tinggi. Orang ikhlas belum tentu. Orang ikhlas itu belum tentu dia ridho. Ikhlas memang, aku ikhlas, itu di mulut aja itu. Di hati belum tentu. Orang ikhlas itu belum tentu ridho. Orang ridho sudah mesti ikhlas. Karena konsep tawakal itu bersanding dengan ridho. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Poinnya adalah ketika orang punya banyak dosa, Allah panggil dia dengan kalimat yang sok dekat. Artinya Allah mendekat dengan dia. Ibadun. Kalimatnya ibad tadi. Itu Allah gunakan pada orang yang sudah banyak dosa. Dan Allah gunakan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, kalau salawat itu jangan tanggung-tanggung. Hari-hari isi dengan salawat. Karena syafaatnya yang Allah diberikan oleh Nabi, syafaat itu kepada orang yang dekat dengan Nabi, yang selalu berselawat kepadanya. Kalau tak salawat, jangan mimpi masuk surga. Jangan pernah bermimpi masuk surga, karena kita tak mau berselawat. Kembali kepada konteks tadi, itu yang disebut dengan orang yang banyak dosa tadi, israf tadi, itu mesti dia pelaku dosa besar. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tapi turunan Allah untuk pelaku dosa besar tersebut, yang pertama Allah sifatkan dia dengan rahmatnya. Allah turunkan sifat Allah, rahmat untuk menggandeng mereka, biar mereka tidak putus asa dengan dosa yang mereka buat. Jadi Bapak Ibu, kalau lihat orang melakukan perbuatan dosa, dekati dia, sampaikan kepada mereka, Allah sayang kepada kalian. Engkau ni tak ampun orang macam kau ni. Nah, itu lain lagi tuh. Itu namanya menghakimi dia. Yang sekarang terjadi ini, ada orang minum khamar, nah, kayak gitu tuh. Masuk surga tak dia kayak gitu tuh. Sampai di sini paham maksud saya Bapak Ibu. Saya ingin sindir kita semua. Ketika kita melihat kesalahan orang, jangan cepat-cepat menghakimi dia masuk surga ataupun neraka. Karena kita juga belum tentu masuk surga. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini kebiasaan yang sudah tertular. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang disebut dengan dosa besar. Nah Allah juga mengancam bagi pelaku dosa besar. Ancaman Allah bagi pelaku dosa besar ada 5. Setidaknya di dalam Al-Quran ada 5. Yang pertama, pelaku dosa besar tersebut Allah laknat. Wa yal'anuhumul la'inun gitu. Nah ini yang paling berbahaya ini Bapak Ibu. Laknat. Kalau Allah sudah melaknat orang, itu jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan keberkahan dalam rumah itu. Laknat Allah itu banyak macamnya, banyak bentuknya. Salah satu bentuk laknat tadi adalah ketika rumah tangga itu gonjang-ganjing. Tak ada lagi ketenangan tinggal di dalam rumah. Jadi kalau sudah tidak nyaman suami tinggal di rumah, tak nyaman istri tinggal di rumah, tak nyaman anak tinggal di rumah, coba tengok baik-baik. Apa yang sudah kita perbuat? Halalkah yang kita makan? Adakah orang yang kita sakiti? Pernahkah kita melakukan perbuatan dosa besar dan lain sebagainya? Itu yang harus kita lihat dulu. Kok nggak nyaman ya di rumah nih? Setannya terlalu banyak. Kalau setan terlalu banyak tuh susah kita untuk nyaman di rumah. Laknat, itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak mau mengajak mereka berbicara. La yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim. Allah tidak mau melihat mereka. Wa la yuzakkihim. Allah tidak mau mensucikan mereka. Walahum azabun alim. Bagi mereka bagi mereka azab yang sangat pedih. 5 Bapak Ibu. Itu ancaman Allah bagi pelaku dosa besar.
Nah, di subuh hari ini kita akan coba angkat kitab Al-Kabair ini untuk memberikan peringatan kepada kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang berjaga diri. Saya petik dari kalimatnya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman itu Bapak Ibu, sahabat Nabi yang ketika duduk dengan Nabi, dia tak bertanya kepada Nabi tentang bagaimana mencari pahala, tak. Tapi dia tanya kepada Nabi, apa saja dosa-dosa. Jadi satu-satunya sahabat Nabi yang aneh itu, kata Nabi, satu-satunya yang bertanya tentang yang lain daripada yang lain itu Hudzaifah ibnul Yaman. Dia tanya tentang dosa. Bagaimana saja bentuk-bentuk dosa itu, apa saja dosa-dosa besar itu. Yang lain tak, bagaimana sholat tahajud, bagaimana sholat duha, bagaimana menghasilkan pahala yang banyak. Itu sahabat Nabi yang lain. Tapi kata Nabi, sahabatku yang satu ini kok beda, kata dia. Yang ditanyakan sama aku, kata Nabi, bagaimana dosa-dosa tersebut. Apa alasan Hudzaifah ibnul Yaman bertanya tentang dosa? Alasan Hudzaifah ibnul Yaman bertanya tentang dosa agar diri dia bisa melepas diri dari dosa. Sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau kita tak tahu dosa, kira-kira kita bisa terjebak? Bisa tidak terjebak? Tapi kenapa kalau orang tahu itu dosa, dia tak akan melakukan dosa sekalipun dia tak tahu kebaikan? Paling tidak dia tak akan melakukan kejahatan. Tahu dia narkoba itu rusak, tahu dia minum khamar itu rusak, tahu dia zina itu rusak, tahu dia menyakiti orang itu rusak, tahu dia yang lain sebagainya itu merusak, tahu dia riba itu rusak, tahu dia membunuh manusia itu rusak, semua dia tahu. Kira-kira kalau orang yang sudah tahu kerusakan itu udah mau dia lakukan? Tidak. Kaitan kerusakan itulah yang Allah sebut di dalam Al-Quran itu, kehancuran satu kaum itu, kata Allah, disebabkan ulah tangan mereka sendiri. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Jadi kalau kadang-kadang kalau terjadi masalah-masalah besar, Allah turunkan ancaman, azabnya, cobaan dan lain sebagainya, yang pertama kali harus kita introspeksi adalah tangan kita. Apa yang sudah kami perbuat? Apa yang sudah kita perbuat? Oh, ada gempa, keberkahan satu kampung itu tidak ada, diangkat oleh Allah. Tengok dulu satu kampung tadi, ada enggak pelaku zina di situ? Satu-satunya penyebab, bukan satu-satunya, salah satu penyebab di antara kampung tersebut itu banyak daripada dihilangnya keberkahan itu, bisa jadi ada orang pelaku zina. Saya yakin Bapak Ibu tak berani ngetok pintu janda. Ada janda rumahnya kosong, tak ada laki-laki, tak ada suaminya. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Tiba-tiba sering datang laki-laki ke sana. Kita tak tahu laki-laki ini. Itu hukum kita satu kampung itu wajib mencari tahu kebenaran laki-laki itu. Suami barukah atau mohon maaf, siapa dia? Kalau ternyata bukan suami dia, berarti mohon maaf, mereka sudah melakukan, belum sampai zina, tapi tetap zina, meskipun zina tangan, zina mata dan lain sebagainya. Etiskah laki-laki datang ke rumah perempuan yang memang bukan muhrimnya? Atau sebaliknya perempuan datang ke rumah laki-laki yang bukan muhrimnya? Tidak etis Bapak Ibu. Artinya apa kita perlu tahu? Jika betul di dalam tempat tersebut, di kampung tersebut ada pelaku zina, maka mohon maaf Bapak Ibu, sekalipun di situ ada alim saleh, Allah tak bukakan pintu rahmat dan keberkahan bagi kampung tersebut. Itu ancaman Allah. Jadi Bapak Ibu, berat kaitan dengan dosa besar ini, berat. Kaitan dengan dosa besar ini berat. Ada PRT di sini. Kalau ada PRT berarti kan sekaligus kasih tahu PRT kan begitu. Baik Bapak Ibu. Nah, kita coba baca kitabnya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, dalam kitab Al-Kabair karangan Syamsuddin Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi, juga nanti kita coba angkat dari karangan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Apa kata Allah dalam Al-Quran dikutip oleh Syekh Imam Az-Zahabi? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah, kalaulah kalian menjauhkan diri kalian dari dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang dilarang terhadap kalian, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami hapus dosa-dosa kalian. Nah, ini konsepnya begini Bapak Ibu. Ada orang melakukan amal baik berpahala apa tidak? Orang melakukan amal baik berpahala apa tidak?
Baik. Sekarang ada orang yang menahan diri dia untuk tidak melakukan maksiat, berpahala apa tidak? Dia tahan diri dia. Kata sahabat kepada Nabi, "Hallahu wizrun?" Kata Nabi, "Kau tengok orang berzina dapat ancaman tidak?" Dapat. Lah bagaimana dengan orang yang berdosa saja, kata Nabi, Allah ampuni kalau dia bertobat, Allah kasih dia dosa kalau dia melakukan. Bagaimana kalau dia menahan diri dia? Kalau dia menahan diri dia, kata Nabi, lebih daripada itu aku berikan, kata Allah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Ini dalam hadis qudsi juga masyhur hal demikian. Artinya menahan diri saja itu sudah berpahala. Nah, kemudian kata Allah, "Wa nudkhilkum mudkhalan karima," kami masukkan kalian ke dalam surga dengan mulia. Dengan mulia itu yamsuna 'alal ardi hauna, ada orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dia tak sombong. Orang yang berjalan di muka bumi ini tidak sombong, kira-kira dia manusia mulia apa tidak? Jadi Bapak Ibu kalau pengen tengok kemuliaan orang, bukan tengok harta dia, tapi tengok dia jalan, tengok dia akhlak punya dia, bagaimana akhlak dia, bagaimana adab dia, bagaimana karakter etiknya dia, itu mesti Pak. Kalau orang baik, mesti kita senang. Mohon maaf Bapak Ibu, apalagi kalau dia bisa pandai baca Quran, hafal Quran, itu kita nak menyakiti pun berpikir panjang kan. Tapi coba mohon maaf, coba dia pelaku maksiat, maling dia misal, itu kira-kira Bapak Ibu kalau ketemu dia, silahkan lewat, atau Bapak matilah kau, lewatlah kau silahkan. Nah, begitukah kita? Kadang-kadang kita kasih jalan. Artinya apa? Kemuliaan tadi itu bukan dilihat pada harta, tapi kemuliaan itu dilihat pada adab akhlak. Apa kata syair itu begini? Ketika engkau melihat orang kaya, jangan tengok hartanya, tapi tengok adabnya. Tapi ketika engkau melihat orang-orang di bawahmu, kata syair tersebut, tengok adabnya, jangan tengok hartanya. Kenapa kita harus tengok harta kalau dengan orang yang di bawah? Agar kita bersyukur. Kenapa kalau kita tengok orang di atas, itu yang kita tengok akhlaknya, agar kita juga bisa bersyukur. Mohon maaf Bapak Ibu, karena memang begitu kondisi kita di akhir zaman itu. Orang-orang banyak harta itu agak sedikit songong-songong sedikit. Yang jangan tersinggung yang punya banyak harta. Ini yang songong saja, yang tak songong aman insyaallah. Banyak yang sombong, banyak, bukan tak banyak. Kata Imam Al-Ghazali begitu. Kata Imam Al-Ghazali itu dalam syair yang lain, kata dia, "Innad darahima taksur rijala majalas wa mahaba." Kelak yang menjadi orang berwibawa itu bukan orang-orang berakhlak, bukan orang-orang beriman, tapi manusia punya duit. Itu orang-orang yang punya duit. Bapak Ibu boleh lihat hari ini faktanya adalah orang punya duit mesti disegani. Coba tak punya duit, udah tak punya duit, protes pula lagi, komen pula lagi gitu deh kan, hidup pula ada lagi gitu deh. Banyak komennya Bapak Ibu. Artinya tidak mulia. Mulia di hadapan Allah tapi tak mulia di hadapan manusia. Guru ngaji lebih berwibawa seharusnya ketimbang orang yang berduit. Orang punya duit, mohon maaf Bapak Ibu, mau apapun itu agama dia, kalau berduit dia itu disegani orang. Si anu nyumbang untuk masjid 10 miliar gitu deh. Misal, saya yakin itu kalau dia masuk ke dalam masjid itu dicari sop paling depan. Sini masuk. Kalau perlu cium tangan. Ini jangan tersinggung Bapak Ibu ya. Begitu keadaan iya. Makanya mohon maaf, bedakan jalan orang punya duit dan tak punya duit. Itu berbeda itu. Orang kaya yang sombong itu kalau jalan dia, mohon maaf, itu mohon maaf seakan-akan bumi ini punya dia. Dan itu bahasa isyarat Nabi begitu. Begitu bahasa isyarat para ulama dalam syairnya gitu. Mereka berjalan di muka bumi, Allah katakan yamsuna 'alal ardi mutakabbirah. Mereka jalan di atas bumi itu sombong, seakan-akan mereka yang punya. Jalannya dada dibusungkan, tangannya kalau salam cium. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Itu kalau orang kaya. Makanya diancam betul sama Allah itu. Diancam betul sama Allah. Kalaulah harta mereka bukan digunakan untuk yang baik, maka mereka pun akan Allah bakar bersama dengan harta-hartanya itu. Bahkan yang akan melilit mereka adalah harta mereka sendiri. Yang akan membenamkan mereka harta mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berat. Maka kalimat mudkhalan karimah, kami masukkan mereka ke dalam surga yang mulia. Orangnya mulia, tempatnya mulia. Kembali ke tempat yang mulia. Baik Bapak Ibu. Walladzina yajtanibu kaba'iral itsmi wal fawahish
Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, kata Allah. Walladzina yajtanibu kaba'iral ismi, dan orang-orang yang menjauhkan diri mereka daripada dosa-dosa besar, wal fawahish. Bapak Ibu tahu fawahish? Fahisah, keji, perbuatan keji, perbuatan-perbuatan tercela, baik itu idza, menyakiti orang lain, baik itu mencaci, memaki dan lain sebagainya. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ketika mereka itu marah, ketika mereka itu terpancing emosi dia, Allah ampuni. Ketika mereka menjauhkan diri mereka daripada dosa-dosa besar. Alladzina yajtanibu kaba'iral itsmi wal fawahish illa al-li'am inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Kata Allah, tak ada yang lain yang bisa kami berikan kepada mereka yang bisa menahan diri mereka dari dosa-dosa besar, kecuali kami selalu turunkan bagi mereka maghfirah. Bapak Ibu tahu maghfirah, ampunan. Itu yang diharapkan. Allahumma ftah lana abwabal maghfirah, abwabal jannah, abwabal ni'am, wa abwabal rahmah, wa abwabal nihya, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu. Nah, bagaimana kondisi ke dalam hadis Nabi? Kata Nabi, ijtanibu sab'al mubiqat. Kata Nabi, paling tidak ada 7 dosa besar. Kata Nabi, ijtanibu sab'al mubiqat. Yang pertama, asyirku billah. Fadzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam minha asyirku billah. Nabi sebutkan ada 7 dosa besar dalam hadisnya. 7 dosa besar. Imam Az-Zahabi merangkum dosa besar dari Al-Quran dan hadis 76 dosa besar. Banyak apa sedikit? Kira-kira ada yang kita lakukan dosa besar itu? Belum tahu. Karena belum tahu dosa-dosanya. Baik. Sekarang kita angkut yang pertama Bapak Ibu. Al-kabiratul ula. Kata Imam Az-Zahabi, al-kabiratul ula asyirku billah. Syirik kepada, pertanyaannya ini berat ini, syirik kepada Allah ini. Bagaimana bentuk syirik kepada Allah itu? Yang bisa jawab Bapak Ibu keren berarti. Kira-kira bentuk syirik kepada Allah apa saja? Apa Ibu? Orang-orang pergi ke dukun. Nah, Ibu udah sebutkan, nanti kita jabarkan dukun seperti apa. Yang kedua, menyembah berhala. Masih ada? Kalau yang pergi ke dukun masih ada? Tidak ada lagi Pak ya? Alternatif. Oke. Alternatif namanya pengobatan alternatif. Dukun, orang pintar, orang yang terlalu pintar dan lain sebagainya. Apa Bu? Bedah ayam itu apa? Ada pengobatan bedah ayam. Oh ya. Kalau dulu tidak bedah ayam, potong potong bambu. Kalau bisa bambu itu bersatu balik, berarti tulangnya bersatu balik tuh. Saya bilang saja, kapan pula bambu kaitannya dengan tangan tuh? Tapi begitulah kondisinya. Nanti kita cerita. Satu, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah matahari. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ingin kita angkat Bapak Ibu, itu syiriknya zaman dulu. Orang nyembah pohon. Tapi sekarang masih ada. Di daerah Riau ini masih ada. Saya sebutkan di daerah Siak itu masih ada. Masih ada orang-orang yang sebenarnya bukan nyembah pohon, tapi mengasih sesajen untuk pohon. Dia penunggu hutan gitu. Jadi masih ada yang percaya begitu, masih ada. Islam dia Islam. Tapi memang masuk Islam itu terpaksa juga masuk Islam. Tapi setidaknya dia masuk Islam dulu lah. Yang kedua, masih ada orang-orang yang mengasih sesajen di lautan, di sungai. Di Riau ini juga masih ada. Kata dia, ini penunggu sungai ini Ustaz, kalau tidak kami kasih makan, kata dia, nanti ikan-ikan itu tak mau masuk dalam sauk kami itu, kata dia. Saya bilang, sejak kapan pula akal nih sambung ke situ ya? Saya nggak nyambung. Kalau saya pribadi nggak nyambung. Artinya Bapak Ibu nanti apakah itu masuk dalam kategori syirik dan lain sebagainya? Ini Bapak Ibu, ini syirik itu terbagi 2. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu menyembah patung, sesajenan, jangan tersinggung lah pokoknya. Kemudian apalagi menyembah matahari, menyembah hewan, menyembah pohon dan lain sebagainya, masuk dalam syirik besar. Tapi kata Buya Hamka, hari ini syirik itu ada. Namanya syirik modern. Menyembah duit. Itu jauh lebih besar. Jangan tersinggung Bapak Ibu ya. Menyembah duit itu sama dengan menyembah patung. Menyembah jabatan sama dengan menyembah manusia sama. 3 penyakit hari ini. Apa 3 penyakit pertama? Karena duit sudah jadi Tuhan sekarang. Bapak Ibu tengok orang-orang kaya yang tak beriman itu,
Itu kalau dalam dompetnya, mohon maaf, dalam ATM-nya tidak ada isi, itu stres otaknya. Stres itu, dia pergi kemana? Pergi ke rumah sakit. Cari obat sakit kepala. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang lebih parah bukan cari obat sakit kepala. Cari jalan bagaimana biar dapat duit. Korupsi kek, terserahlah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini tidak ada singgung-menyinggung. Yang pertama itu, menjadikan duit itu Tuhan. Dan ini sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam syairnya tadi. Orang hari ini yang paling mulia itu yang berduit. Orang paling mulia hari ini itu berduit. Kenapa saya katakan orang paling mulia berduit? Karena dengan duit dia dapat jabatan. Dengan duit dia bisa benar. Yang salah bisa dibetulkan dengan duit. Yang dusta bisa dianggap jujur dengan duit. Yang pengkhianat bisa dibilang amanah dengan duit. Nanti Bapak Ibu tengoklah keadaan kita hari ini. Yang hari ini yang salah bisa dibenarkan itu karena duit. Coba tengok di pengadilan. Yang salah itu bisa jadi benar apa tidak? Kalau punya duit. Kalau tak ada duit, betul kali dia tak punya duit, ya tetap salah. Nah, ini bahaya nih. Bahkan Nabi bilang dalam riwayatnya itu begini, al-qudatu salasa, kata Nabi. Hakim itu 3. Qadiyani finnar wa qadin fil jannah. 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Jadi 3 macam bentuk hakim itu, 2-nya masuk neraka, 1 masuk surga. Yang pertama itu, yang masuk surga itu, yang tahu dia kebenaran, dia jalankan kebenarannya. Itu hakim. Yang kedua, yang masuk ke neraka 2 lagi, tahu dia kebenaran tapi tak dijalankan. Yang ketiga, pura-pura tidak tahu dengan kebenaran tersebut dan dia tidak mau menjalankan tersebut. Dan ini berbahaya Bapak Ibu. Berbahaya. Yang berbicara apa? Piti. Kau mau berapa? Mau selamat enggak kau? Nah, kan gitu bahasa ancaman lagi. Dibayarlah. Ketika bayar, mohon maaf. Anak bisa menggugat ibu. Adik bisa menggugat kakak. Dalam harta warisan pun bisa terjadi. Apapun bentuk. Maling ayam, mohon maaf, maling ayam, nenek-nenek maling ayam bisa 5 tahun penjara. Koruptor 1 miliar, berkurang penjaranya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa yang berbicara apa? Tuhan baru. Orang datang pada, mohon maaf. Saking parahnya hari ini duit itu Bapak Ibu. Itu bisa membawa orang lain masuk ke dalam tempat yang tidak mulia. Kita ambil contoh. Misal pelaku koruptor ya. Koruptor atau pelaku korupsi. Yang korupsi itu 5 orang. Yang tertangkap baru 1. Kira-kira yang 1 orang ini mau ndak ngasih tahu 4 orang ini? Apa kata yang 1 orang ini? Kau mau ndak aku sampaikan nama-nama kalian? Janganlah. Oke, ndak apa-apa, ndak aku sampaikan. Dengan catatan keluarga aku tolong kau jaga. Hidupkan dia kehidupan yang layak. Kau ndak saya sebutkan? Ketakutan dengan perbuatan yang sudah mereka perbuat, akhirnya mohon maaf. Piti juga berbicara. Akhirnya yang 1 tadi tak mau menyampaikan. Tapi kalau disampaikan kira-kira masuk enggak 4-4 nih? Sampai. Itu kejadian kita hari ini Bapak Ibu. Para koruptor itu dia enggak sendirian. Rame. Tapi yang disampaikan enggak tahu saya. Dusta apa tak dusta? Dosanya 1 dia korupsi, yang kedua dia berdusta, dia ketiga dia tutupi kejahatan orang lain. Makin banyak dosanya. Sampai di sini paham? Itu yang mengakar hari ini. Itu yang disebut dengan konsep feodal namanya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu baru syirik besar. Baru masalah duit. Sekarang masalah jabatan. Tuhan baru. Namanya syirik modern. Apa itu? Jabatan. Apapun akan dilakukan oleh orang yang tidak beriman untuk mendapatkan jabatan. Carilah Bapak Ibu, lihatlah. Suap dia buat biar dapat kursi. Sekalipun orang menolak. Islam mengatakan suap itu haram. Kan cuma sedikit. Mau sedikit, mau besar tetap haram. Dalam undang-undang, para pelaku politik itu boleh suap di bawah daripada 100.000 ke bawah dalam undang-undang. Dalam aturan, bukan undang, dalam aturan 100.000 ke bawah. Kalau di atas 100 baru suap Ustaz gitu deh. Dalam Islam mau 100 kek, mau 100 rupiah kek, mau 50 pun sekalian tetap haram.
Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa? Ada unsur pembolehan meskipun 100.000. Ada unsur pembolehan dan pembiasan dan pembiaran terhadap dosa besar. Coba bayangkan Bapak Ibu. Harusnya yang disampaikan tuh mau 50.000, mau 100.000, mau 100, aturan itu berlaku, tidak usah pakai itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jabatan. Sampai datang ke dukun. Apa kata dia? Pak, tolong bapak yang itu disantet. Dia sudah ngambil posisi aku jadi kepala sekolah. Cuma karena kepala sekolah, dia rela santet orang lain. Datang ke dukun, berapa banyak salahnya dia? Sudah dia jadikan jabatan sebagai Tuhan. Dia lakukan, dia buat dosa. Dia buat suap dosa. Dia tambah nyakiti orang dosa. Dia datang ke dukun, dosa pula tidak? Dosa lagi Pak. Saking banyak tuh dosa. Itu bukan dosanya lagi, bukan satu lagi dosa besarnya. Itu semua perbuatan itu dosa besar semua. Tolong kau santet orang itu karena dia sudah ngambil posisiku. Kepala dinas. Banyak orang tak suka sama aku nih Ustaz. Kenapa? Aku sekarang jadi kepala dinas. Pertanyaannya, ente dulu buat begitu juga nggak? Ya beda-beda tipis saja Ustaz. Sama aja berarti. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Jabatan hari ini menjadi Tuhan. Datang dia kepada atasan dia tadi, mohon maaf Pak, kami ingin jadi kepala dinas. Kata atasannya, mau berapa? Berani berapa? Kan begitu lagi bahasanya. Ujung-ujungnya mohon maaf, pakai duit naik kepala dinas. Duit juga yang berbicara. Jabatan menjadi tolak ukur. Hari ini jabatan menjadi tolak ukur kemuliaan manusia. Masih ingat enggak Bapak Ibu cerita dulu? Non muslim berduit masuk ke dalam masjid, itu yang cium tangan yang pakai peci. Dia juga pakai peci. Dia pakai peci. Karena duit yang berbicara, harga diri hilang. Duit yang berbicara, kehormatan agama hilang. Yang masuk non muslim, yang kita cium tangannya non muslim. Tapi kan kami mendoakan dia biar bisa masuk Islam. Hidayah itu tergantung Allah, bukan manusia. Kita hanya bisa mengusahakan. Seorang biarawati naik pesawat bersama seorang guru besar. Di dalam pesawat dia berdiskusi dengan guru besar tersebut. Kaget guru besar tadi. Guru besar ini muslim. Yang biarawati tadi tidak muslim. Apa kata dia? Kata guru besarnya, kok cerdas? Dia hafal Quran. Biarawati tadi hafal Quran. Dan lain sebagainya. Dia hafal sirah, dia hafal hadis. Riyadhus Shalihin dia hafal. 4 imam terkenal dari hadis-hadis di Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah dia hafal. Turun dari pesawat dia ambil bagasi. Sebelum pesawat sudah turun, dia naik ke atas, dibuka kabin itu, diambil bagasinya. Keluar dari sininya tanda ini. Menangis profesor tadi. Menangis. Yang tadinya dia kira, mohon maaf, muslimah, ternyata bukan muslimah. Apa kata wanita tadi? Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Coba bayangkan Bapak Ibu. Biarawati bisa ngomong begitu. Yang punya hidayah itu Tuhan katanya. Kami sudah berusaha mencari hidayah tapi belum sampai. Nah, coba bayangkan. Hafal Quran, hafal. Bisa bahasa Arab, bisa. Hafal Riyadhus Shalihin, bisa. Pertanyaannya adalah, hari ini coba Bapak Ibu cari. Yang hafal Sahih Bukhari saja satu. Carilah. Ustaz-ustaz di Pekanbaru nih yang hafal Sahih Bukhari. Itu sulit minta ampun. Di antara 1000 belum tentu ada satu. Ini biarawati, bukan muslim. Non muslim, hafal Quran. Hafal Quran. Hafal hadis, paham sejarah. Kalau kita tak kuat iman, bisa berbalik awak Bapak Ibu. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Hidayah. Coba bayangkan orang mengejar dunia itu tujuannya apa? Meruntuhkan hidayah. Orang yang menjadikan jabatan sebagai Tuhan itu tujuannya apa? Meruntuhkan hidayah. Hidayah yang dalam diri dia sudah tertanam itu mau dia runtuhkan sedikit demi sedikit. Dengan apa? Dengan melakukan tadi Tuhan baru tadi. Maka kata Buya Hamka, perlu ada namanya jihad. Jihad paling kuat itu asyaddul jihad, jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu ya jihad melawan hawa nafsu. Nengok duit 100 juta bisa aku tolak Ustaz. 1 T, tunggu dulu. Kan gitu mikirnya lagi. Bapak Ibu, saya ingin katakan Bapak Ibu, kami dulu pernah melihat di Mekah itu. Tapi saya tak sebutkan nama. Ini kasus yang ramai di waktu itu Bapak Ibu. Datang salah seorang itu bawa uang 1 T
untuk mengatakan pada ulama tersebut, jangan pernah ganggu negara kami. 1T. Apa kata ulama tadi? Lebih baik aku mati daripada harus menerima. Coba bayangkan Bapak Ibu. Harga diri. Dia bukan karena harga diri dia, tapi dia menjaga harga diri, kehormatan agama. Yang hari ini dilakukan umat manusia adalah bagaimana menjaga harga diri dia, tapi dia tak jaga kehormatan agama. Jadi yang merusak Islam itu siapa Pak Ustaz? Atadruna man yahdumul Islam? Dalam riwayat yang lain, hal ta'rifu man yahdimuddin, kata Umar bin Khattab. Tahukah kalian yang akan menghancurkan Islam tersebut siapa? Kata dia. Salah satunya zalatul alim. Apa artinya zalatul alim? Tergelincirnya ulama, tergelincirnya orang alim. Coba bayangkan Bapak Ibu, rusak. Duit bisa membuat orang tergelincir. Jabatan bisa membuat orang tidak berbicara. Bapak Ibu boleh lihat sekarang berapa banyak orang-orang yang mohon maaf dengan jabatan dia seorang alim, tapi ketika diberikan jabatan dia tak sanggup berbicara. Tak bisa dia berbicara. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, kalau ini agak sedikit keras, minta maaf yang terakhir ini. Apa katanya? Kalau sudah kita bergelar pegawai negeri, sulit untuk mengatakan mohon maaf, sulit untuk mengatakan yang salah itu salah, yang betul itu betul. Jadi kawan saya waktu itu sebelum PNS, keluar Pak. Setelah masuk PNS, tak jadi, tak pernah lagi muncul sekarang. Artinya mohon maaf Bapak Ibu, ketika dia dikatakan mau dipindahkan apa tidak? Kalau tidak kami mutasi ini nih. Akhirnya tak berani dia dimutasi, tak mau dia dimutasi. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Kalau abang takut potong aja Bang. Takut dia, tak mau tadi dia. Semenjak itu dia nggak berani lagi berbicara demikian Bapak Ibu. Tuhan baru, yang kedua jabatan. Yang ketiga, apa Tuhan baru kita Bapak Ibu? Yang ketiga ini wanita. Ibu-ibu jangan tersinggung. Wanita dianggap Tuhan hari ini. Wanita dianggap Tuhan. Makanya Bapak Ibu hari ini apapun itu sedikit-sedikit perempuan. Sedikit-sedikit perempuan. Untuk meluluh lantakkan hati seseorang itu perempuan. Jangan tersinggung. Banyak sekali sekretaris itu perempuan. Kenapa tidak laki-laki? Tidak menarik Pak Ustaz. Oh begitu. Tengoklah SPG itu. SPG mobil segala macam. Daya tariknya apa? Itu bukan jualan mobil itu. Jualan body kit. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu Miss Universe? Itu yang dijual apa? Organ manusia itu. Yang dijual adalah keseksian, kecantikan, perempuan. Yang bisa menggoyangkan hati laki-laki itu cuma perempuan. Jabatan dia punya, kekayaan dia punya. Apa yang tak punya lagi? Ketika mohon maaf, ketika datang perempuan menggoda, hilang cerita. Semua hancur kali. Semua hilang. Ini cerita ini unik Bapak Ibu. Dulu waktu di Jogja itu Bapak Ibu, ada kawan orang Riau juga. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, gigolo dia. Tahu gigolo ya Bapak Ibu ya? Gigolo itu perantara untuk memberikan perempuan kepada orang-orang yang meminta kepada dia gitu. Itu bahasa lainnya gigolo lah, apa namanya Pak? Bahasa calo atau biro lah, lebih halusnya itu. Biro apa namanya itu? Itulah biro, itulah kotaknya Bang pokoknya. Jadi Bapak Ibu masuklah kami. Ini kebetulan kawan. Satu kelas lagi malah. Diajaknya ke kos dia. Di dalam kos itu, mohon maaf, agak sedikit vulgar gitu. Ternyata dalam kos itu Bapak Ibu isinya apa? Kondom. Saya tanya ini untuk siapa? Nanti kalau ada mohon maaf kalau ada para pejabat datang meminta nanti dari sini gitu deh. Jadi dia punya nomor ayam kampus. Tahu Bapak Ibu ayam kampus? Itulah dia Bapak Ibu ceritanya. Kalau yang laki-laki membisikkan minta, Bang tolong naikkan adikku lah jadi ini. Siapa kau? Tapi coba perempuan yang datang. Bang bisa naikkan adikku situ. Apa yang tidak bisa? Begitulah model hari ini Bapak Ibu. Tuhan barunya perempuan. Makanya banyak laki-laki selingkuh. Nikah aja langsung udah, enggak usah selingkuh. Nikah dulu, setelah nikah baru kasih tahu. Tapi berantem kami rumah tangga kami bos, itu resiko. Artinya pandai. Begitu kan? Iya, yang perempuan menjadi Tuhan. Harta dia punya belum puas. Jabatan dia punya paling tinggi, tak puas juga. Akhirnya apa dengan jabatan dan kekuasaan dia miliki,
dia bisa mencari perempuan sekian banyak Bapak Ibu. Orang beriman saja luntuh, apalagi yang tak punya iman. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan baru kita adalah gadget, HP. Tolong betul-betul Bapak Ibu. Hari ini kalau internet mati, saya yakin banyak yang stres. Mau yang pakai peci atau yang tak pakai peci stres semua, saya yakin. Kenapa? Nggak jadi live, nggak ada paket, nggak jadi live. Astagfirullah, sayang kali lah. Muncul Bapak Ibu penyakit baru, penyakit butuh. Bapak Ibu nanti akan dimatikan oleh Allah listrik itu. Internet tuh nggak ada, lampu tak ada selama 40 hari. Di akhir zaman itu nanti akan dimatikan selama 40 hari. Menjelang datangnya hari kiamat besar itu nanti 40 hari Bapak Ibu. Hilang semua. Jadi bahasanya dulu tuh kembali kepada asal. Dulu tak pakai HP, sekarang pakai HP. HP-nya cuman SMS dan telepon. Sekarang tidak hanya itu, hologram holografik pun muncul. Set gambar orang, oh gitu. Besok tidak ada lagi. Tidak ada lagi, hilang semua itu. Kembali kepada asal. Sekarang sudah mulai kembali kepada telepon dan SMS. Ada orang-orang yang sudah muak dengan dunia-dunia tersebut. Coba bayangkan kenapa kita katakan hari ini gadget itu Tuhan baru, internet itu Tuhan baru. Sekarang ketergantungan orang terhadap internet dan HP itu menjadi tinggi. Lebih penting, lebih sulit, lebih berharap lagi mereka kepada internet, kepada HP daripada kepada Tuhan. Kenapa saya katakan tadi ada duit, ada jabatan? Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf betul. Banyak orang tadi saya baca di situ Bapak Ibu. Tidak ada panggilan yang paling utama selain dari panggilan Allah. Sekarang berubah, panggilan utama itu panggilan atasan. Kalaulah atasan yang manggil, kira-kira datang apa tak datang? Daripada kena mutasi, mending saya datang kata dia. Padahal sudah azan, sudah melangkah kaki ini mau ke masjid, dipanggil tuh dia. Dipanggil atasan, langsung berbelok dari masjid saya pindah langsung ke kantor jabatan. Azan selesai baru mereka keluar dari. Bayangkan Bapak Ibu, rapat kadang-kadang lewat batas azan, lewat batas sholat, tidak tahu sampai kapan. Artinya apa Bapak Ibu? Hari ini syirik itu lebih berbahaya daripada syirik yang dulu. Syirik yang dulu menyembah pohon, menyembah patung bisa dihindari Bapak Ibu. Tapi hari ini yang sulit kita hindari adalah syirik-syirik yang poin-poin tadi kita sampaikan. Syirik terhadap duit, syirik terhadap jabatan, syirik terhadap wanita, kekuasaan. Kemudian syirik terhadap gadget dan lain sebagainya. Ini syirik modern Bapak Ibu. Syirik kita hari ini Bapak Ibu. Banyak orang yang tak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan demikian. Karena apa? Karena mereka takut. Kalau itu kami tinggalkan, maka habislah dunia kami. Penyakitnya cuma satu Bapak Ibu. Kata Zainuddin MZ, kuman. Tahu kuman Bapak Ibu? Kuman, kurang iman. Kata Zainuddin MZ, penyakit itu ada 3. Kudis, kurap, kutil. Nah yang terakhir itu penyebab besarnya kuman. Kurang iman. Penyebab kurang iman itu apa? Hubbud dunia. Cinta terhadap dunia yang berlebih. Ini sampai jam berapa Bang Bembeng? Ini kok tak ada bunyi-bunyi bel? Udah habis kan? Kok tak bunyi-bunyi? Kita patokan, saya patokannya bunyi Pak, tapi tak berbunyi-bunyi, jadi tak ada patokan begitu. Jadi mengamuk Bapak-bapak. Insyaallah. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Insyaallah enggak ada. Oh ada ya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Baik. Pertanyaannya adalah bolehkah menerima pemberian non muslim? Itu bahasanya Ibu ya. Boleh, tak ada masalah. Menerima boleh. Dari pemberian non muslim itu tak ada masalah. Boleh saja. Public services itu boleh untuk dipakai. Misal yang dimaksud dengan pemberian non muslim itu para ulama mengatakan, Syekh Yusuf Qaradawi saya ambil Bapak Ibu ya. Yusuf Qaradawi mengatakan menerima pemberian itu boleh dari non muslim. Nabi pernah menerima pemberian non muslim. Bahkan Nabi pakai. Pernah Nabi makan bersama dengan para sahabat. Payung dikasih sama Nabi pakai. Ibu Bapak Ibu harus tahu, pemegang kunci Ka'bah pertama sekali bukan muslim, Yahudi. Itu pemegang kunci pertama.
Setelah Mekah ditaklukkan dalam Fathu Makkah itu, kunci Ka'bah itu tidak diberikan kepada Muslim, tapi diberikan kepada non-Muslim. Kemudian Nabi diberikan payung, Nabi terima. Nabi diberikan pakaian, Nabi terima. Nabi diberikan makanan, waktu itu Nabi tahu. Nabi tahu, itu bersifat hidayah. Maaf, bukan makan hidayah, hadiah. Artinya Bapak Ibu, bukan sedekah namanya, tapi hibah. Pemberian itu dari yang lain, itu bukan dari non-Muslim, itu bukan sedekah namanya, tapi hibah. Kalau sedekah itu cuma ada dalam konsepnya Islam. Sedekah, infak itu cuma ada dalam konsep agama Islam. Sisanya hibah. Bolehkah kita terima? Boleh, tidak ada masalah. Terima duit itu bangun apa yang bisa dibangun? Pertanyaannya adalah, ketika orang memberikan bantuan tersebut, ada unsur yang lain atau tidak? Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kalau ada unsur yang lain, tolak. Terima duitnya, tolak kepentingannya. Bolehkah? Itu yang harus kita lakukan. Terima duitnya, tolak kepentingannya. Kalau kepentingannya suara, Pak Ustaz, ya tolak suaranya. Kita tak boleh memilih itu. Artinya apa? Terima uangnya boleh. Yusuf Qaradawi mengatakan tidak ada masalah. Jadi untuk masjid kah, untuk musola kah, untuk apapun itu kebaikan, public services apa namanya itu ya? Fasilitas umum silahkan, tidak ada masalah. Boleh. Jangan pula ditolak. Ya, sayang kalau ditolak. Sudah kamar mandinya gubuk, ditolak pula duit tadi yang banyak untuk bisa membangun itu, silahkan pakai. Kalau tidak punya kepentingan. Cuman masalahnya hari ini kita harus pintar-pintar. Apakah orang memberikan tadi sesuatu itu ada kepentingan atau tidak? Kalau dia ada kepentingan, disitulah yang kemudian peran kita. Mohon maaf, peran kita untuk menolak Bapak Ibu. Karena biasanya dalam kasus-kasusnya yang sudah terjadi pada masa baginda Nabi, banyak orang-orang yang munafik bekerja sama dengan Yahudi untuk memberikan sesuatu kepada Nabi, tapi gunanya untuk merusak. Nabi tolak. Karena Nabi tahu mana yang kafir dhimmi, mana yang kafir harbi. Nabi tahu mana yang orang-orang yang kafir betulan yang memang dalam naungan dia, dan orang kafir yang berada di luar naungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup Bapak Ibu? Cukup. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah, iftah lana abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal jannah wa abwabal rahmah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikina a'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.